Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kami dari Namira Group akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis kami dengan judul Carnhouse Flower. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ria Nurani, kemudian yang kedua ada Muhammad Mujibur Rahman, selanjutnya Nia Nuzul Safitri, dan yang terakhir yaitu Namira Sofwatul Farohi. Simak video kami sampai akhir ya. Kami Namira Group membuat produk Carnhouse Flower atau lebih dikenal sebagai bunga kelompok jagung. Sesuai dengan namanya, produk ini terbuat dari kulit jagung atau kelompok jagung sebagai bahan utamanya. Kelompok jagung tersebut kami olah menjadi berbagai macam bunga yang nantinya akan kami distribusikan kepada konsumen. Tidak hanya berupa bunga, namun banyak pilihan produk yang kami berikan, seperti flower bucket, kemudian flower dome, dan 3D flower frame. Latar belakang mengapa kami membuat produk tersebut adalah permasalahan mengenai limbah masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan manusia perlu berinovasi untuk menciptakan karya yang bermanfaat dari bahan dasar limbah tersebut. Salah satu jenis tanaman yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, namun hasil pemanfaatan limbahnya masih belum maksimal, yaitu jagung. Seperti yang kita tahu, produksi jagung di Indonesia saat ini melimpah ruah, namun pemanfaatannya belum maksimal. Produksi jagung yang melimpah tersebut tak lepas dari limbah yang dihasilkan berupa kulit jagung. Potensi kulit jagung yang besar dari limbah jagung kami manfaatkannya untuk membuat produk berupa bunga jagung. Selanjutnya, nama perusahaan kami adalah Namira Group. Visinya menjadi perusahaan lokal yang berdaya saing internasional. Misinya membuat produk yang ramah lingkungan, membuat produk kreatif dan inovatif dengan berbagai corak hiasan, mengutamakan kepuasan konsumen. Sedangkan slogan yang kami junjung, Make your memories with us. Deskripsi usaha. Deskripsi badan usaha. Badan usaha ini bergerak di bidang kerajinan tangan yang berbahan dasar kulit jagung yang diproduksi menjadi bunga artifisial. Bunga kulit jagung ini hadir dengan berbagai variasi produk. Bentuk usaha ini adalah firma, di mana setiap pemilik menyertakan modal ke dalam usaha tersebut dan ikut mengelolanya. Legalitas badan usaha. Dilihat dari ukuran perusahaan, unit usaha ini masih tergolong kecil. Meskipun ukurannya masih kecil, unit usaha ini mampu memiliki legalitas badan usaha. Izin usaha. Selain berbentuk SIUI, surat izin usaha industri, yang merupakan surat untuk bidang industri, kami juga memperoleh izin dari SITO atau surat izin tempat usaha, yang dapat mempermudah kami dalam melakukan produksi. Perpajakan. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu yang mengatur soal tarif PPh final sebesar 0,5% untuk pelaku usaha UMKM yang peredaran brutonya mulai dari 300 juta sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Baik, selanjutnya saya, Namira Sofwatul Farohi, akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Namira Group.
Adapun pemilik dari Namira Group ini juga merangkap sebagai manajer, di mana setiap manajer dapat menyusun strategi untuk di setiap divisinya. Terdapat 4 manajer, yaitu manajer personalia, kemudian manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Adapun manajer personalia akan dipegang oleh Mujibur Rahman, kemudian manajer produksi oleh Nia Nuzul Safitri, kemudian manajer keuangan oleh Rian Nuraini, dan manajer pemasaran oleh saya sendiri yaitu Namira Subatul Farohi. Adapun di bawah manajer terdapat karyawan, di mana dalam Namira Group ini terdapat 4 karyawan yang terbagi atas 2 karyawan paruh waktu dan 2 karyawan tetap. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari produk Canvas Flower, yaitu yang pertama adalah strength. Produk Canvas Flower ini memiliki kelebihan yaitu bersifat alami, ramah lingkungan, dan dapat mengurangi limbah. Kemudian yang kedua, produk Canvas Flower ini dapat meningkatkan pendapatan dari petani jagung karena menggunakan bahan baku berupa kulit jagung yang sebelumnya adalah limbah yang kemudian disulap menjadi bahan yang dapat memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya adalah produk Canvas Flower ini memiliki tingkat pemasaran dengan aksesibilitas yang tinggi karena pada pemasarannya menggunakan media online sehingga dapat menjangkau dari berbagai wilayah. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Dari produk Canvas Flower ini memiliki kelemahan yaitu yang pertama, yaitu produknya memiliki waktu yang cukup lama pada saat proses pembuatannya. Karena memang produk yang dibuat ini cukup rumit sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat proses pembuatannya. Selanjutnya, bunga kulit jagung ini sudah dikenal masyarakat namun kurang diminati masyarakat. Sehingga hal ini tentu menjadikan effort yang lebih bagi kami untuk lebih mengenalkan produk Canvas Flower kepada masyarakat. Selanjutnya, produk ini memiliki harga yang cukup tinggi. Kemudian selain itu, pada produk Canvas Flower ini juga membutuhkan supplier dari tempat yang cukup jauh karena pada lokasi usaha sendiri berada di Bintaro, sedangkan supplier berada di pedesaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opportunity atau peluang dari produk usaha Canvas Flower, yaitu yang pertama adalah variasi produknya sangat banyak, kemudian kompetitornya juga sangat sedikit, kemudian juga selera masyarakat yang sangat kompleks, sehingga pada Namira Group sendiri juga dapat memenuhi dari selera yang kompleks tersebut karena variasi produk yang dimiliki dari kami juga sangat banyak. Kemudian selain itu peluangnya adalah masyarakat juga lebih menyukai produk yang bersifat alami, ramah lingkungan, dan dapat mengurangi limbah. Selanjutnya adalah ancaman. Pada usaha kami terdapat ancaman mengenai kelangkaan bahan baku. Karena memang berdasarkan data dari Ditjen Tanaman Pangan menyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat penurunan pertumbuhan tanaman jagung, sehingga hal ini tentu dapat mempengaruhi dari produksi kulit jagung yang merupakan bahan baku dari Canvas Flower. Adapun usaha dari kami sendiri menghadapi hal tersebut adalah dengan memperluas supplier dari produksi dalam negeri, sehingga mengadakan kerjasama dengan supplier tidak hanya dengan satu supplier, melainkan pada beberapa supplier. Adapun apabila memang dalam negeri apabila kondisinya tidak memungkinkan, maka satu-satunya jalan yang kami dapat lakukan adalah dengan melakukan impor kulit jagung dari luar negeri. Selanjutnya adalah analisis produksi dan operasionalisasi. Produk Canvas Flower memiliki 3 produk, yaitu flower bucket, kemudian flower dome, dan 3D flower frame. Perencanaan produksi per bulan Canvas Flower yaitu sebanyak 3.000. Adapun 2.600 merupakan persediaan untuk diolah kembali, kemudian 400 untuk didistribusikan kepada pihak ketiga. Adapun alokasi per variannya yaitu flower bucket sebanyak 1.600, kemudian flower dome yaitu sebanyak 500 dan 3D flower frame sebanyak 500, sehingga jumlahnya merupakan 2.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi bunga klobo jagung, yaitu yang pertama adalah pembelian bahan baku kepada supplier. Bahan baku ini berupa kulit jagung yang sudah siap dibentuk, kemudian masuki tahap pewarnaan dan tahap pengeringan. Selanjutnya adalah tahap membentuk pola pada kulit jagung tersebut. Selanjutnya merupakan pada tahap rangkaian, apakah dapat disusun menjadi flower bucket ataupun flower dome dan 3D flower frame. Selanjutnya adalah proses pendistribusian kepada toko aksesoris maupun kepada konsumen.
Selanjutnya adalah proses produksi dari flower bucket, yaitu yang pertama adalah membentuk pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dapat dirangkai bunganya sesuai dengan varian yang telah dipilih. Kemudian juga dapat ditambahkan variasi seperti pita ataupun sesuai dengan request dari konsumen. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama yaitu terkait deskripsi lokasi usaha. Sementara ini kami hanya membutuhkan satu lokasi usaha yang berperan sebagai tempat produksi, dikarenakan untuk penjualannya kami menggunakan sosial media dan juga marketplace. Nah, lokasi usaha tersebut berada di Bintaro yang merupakan kawasan elit di daerah Tangerang Selatan. Adapun terkait deskripsi tenaga kerja, bahwa Namira Group ini memiliki 4 tenaga kerja yang terdiri dari 2 tenaga kerja tetap dan 2 tenaga kerja lepas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait segmentasi pasar, di mana secara demografis bahwa produk ini ditujukan untuk kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, adapun spesifikasi konsumen dari produk kami itu pertama yaitu adalah laki-laki dan wanita yang memiliki rentang usia sekitar 21 hingga 45 tahun, kemudian memiliki penghasilan atau gaji di atas 5 juta, dan kemudian memiliki gaya hidup yang konsumtif, dan terakhir adalah menyukai seni. Adapun terkait strategi pemasaran yang diterapkan dari Namira Group adalah menggunakan bauran 7P. Nah, untuk P yang pertama adalah produk, di mana kami menawarkan berbagai varian produk dari limbah kulit jagung yang berupa bunga klobet jagung, kemudian ada flower bouquet, flower dome, dan juga 3D flower frame. Nah, P yang kedua adalah price, di mana rentang harga dari produk yang kami tawarkan adalah dari 150.000 hingga 1.250.000. Nah, P yang ketiga adalah place, di mana tempat dari usaha kami itu berada di studio produksi dan juga kadang kami membuka stand di mall ketika ada event-event tertentu. Nah, untuk P yang keempat adalah promotion. Nah, promosi yang digunakan dari Namira Group adalah melalui sosial media seperti pengadaan giveaway, kemudian mengadakan sale di setiap minggunya, dan juga ikut gabung dalam program gratis ongkir di setiap marketplace. Nah, untuk P yang selanjutnya adalah people, di mana kami mempekerjakan karyawan yang benar-benar ahli dan mampu membuat produk bunga itu dengan teliti dan hati-hati, sehingga kualitas dari produk itu bisa terjaga dan juga menghemat waktu. Nah, P yang keenam adalah physical evidence, di mana dalam pengemasan produk khususnya untuk keluar kota kami selalu menggunakan bubble wrap dan juga kardus yang tebal agar nantinya produk itu tidak rusak ketika pengiriman. Nah, untuk P yang terakhir adalah proses, di mana setiap proses produksi kami selalu mengedepankan keselamatan kerja seperti ketika menggunting, menyetrika, merebus, dan juga merangkai bunga. Nah, seperti itulah strategi pemasaran dari produk kami. Nah, untuk pemasaran dari produk kami itu masih memfokuskan pemasaran melalui online seperti Shopee, Instagram, dan juga Tokopedia. Dengan nama store kami adalah flowerhouse_official. Untuk itu silahkan bisa dicari dan juga dilihat-lihat produk dari kami, yaitu berupa bunga dari limbah kulit jagung. Adapun dampak sosial dan ekonomi dari segi individu adalah diharapkan nantinya bunga klobet jagung ini bisa menarik konsumen secara lebih luas karena konsumen merasa puas terkait kualitas dari produk ini, dan juga mereka itu nantinya memperoleh buket bunga itu sesuai dengan ekspektasinya karena kami juga menawarkan made by request seperti itu. Nah, peningkatan penjualan ini nantinya juga akan berbanding lurus terhadap peningkatan dari pegawai buket bunga ini. Nah, terkait dampak ekonomi dan sosial dari segi industri terkait bahwa
Eksistensi dari bunga kelobak jagung nantinya akan memberikan lahan baru untuk petani menjual produk limbah mereka, sehingga penghasilan dari petani pun meningkat. Hal ini memberikan peluang baru untuk industri terkait agar mampu membantu untuk memperluas ataupun juga memperlebar dari lahan pertanian jagung. Nah, adapun dampak sosial dan ekonomi dari segi masyarakat luas bahwa nantinya ketika peningkatan penjualan dari bunga kelobak jagung ini juga disertai dengan peningkatan permintaan terkait bunga kelobak jagung, sehingga Namira Group nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat agar bisa memenuhi permintaan dari pasar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari Namira Group. Jadi total kebutuhan investasi dan modal kerja awal yaitu sebesar Rp54.994.000 yang dibagi menjadi 4 orang pemilik dengan masing-masing pemilik menyetorkan modal sebanyak Rp13.748.500. Maka neraca awalnya kita dapat lihat bahwa di posisi aktiva ada cash sebesar Rp54.994.000 dan di sebelah pasifa ada modal pemilik yang dimiliki oleh Nona Nia, Nona Ria, Nona Namira, dan juga Tuan Mujib dengan masing-masing kepemilikan sebesar Rp13.748.500. Maka untuk total antara aktiva dan pasifa yaitu sebesar Rp54.994.000. Oke, sebelum kita masuk ke perencanaan laba rugi setiap bulan dan setiap tahunnya, maka kita masuk dulu ke perencanaan produksi dari Namira Group dan perencanaan penjualannya. Jadi Namira Group berencana untuk memproduksi 3.000 piece corn husks per bulannya dengan pembagian ada 400 corn husks yang kita distribusikan langsung ke customer dan 2.600 piece corn husks yang kita produksi menjadi produk turunan kita, yaitu ada flower bouquet, flower dome, dan juga 3D flower frame. Dan untuk rencana produksi, maka produksi dari produk turunan kita, maka kita berencana untuk memproduksi flower bouquet sebanyak 200 piece, flower dome sebanyak 100 piece, dan juga 3D flower frame sebanyak 100 piece setiap bulannya. Maka dari itu untuk perencanaan penjualan yaitu dengan masing-masing produk dengan harga untuk corn husks sendiri yaitu ada 6.500, maka total penjualan dengan asumsi 80% per bulan yaitu ada Rp1.600.000. Sedangkan untuk flower bouquet dengan rencana produksi yaitu 200 piece bouquet namun dengan asumsi terjual yaitu 80% dengan nilai jual per produknya yaitu Rp150.000, maka dapat diperoleh total penjualannya yaitu ada Rp20 juta. Kemudian ada flower dome dengan target produksi yaitu 100 piece per bulan dengan asumsi terjualnya yaitu 80% atau 80 piece dengan nilai jualnya yaitu Rp510.000, maka dapat terjual dalam 1 bulan dengan total penjualan yaitu Rp40.800.000. Kemudian ada 3D flower frame yaitu dengan rencana produksi ada 100 piece dengan asumsi 80% terjual, maka ada 80 piece yang terjual dengan nilai jual yaitu Rp185.000, maka total penjualan dengan asumsi 80% tersebut yaitu Rp14.800.000. Maka dapat dilihat bahwa rencana total penjualan per bulan yaitu ada Rp77.200.000. Oke, kita masuk ke perencanaan laba rugi dan juga perencanaan laba rugi per bulan dan juga ada perencanaan laba rugi per tahunnya. Untuk perencanaan laba rugi per bulan yaitu kita bisa lihat penjualan kita dengan asumsi 80% terjual setiap bulannya yaitu ada Rp77.200.000 dengan harga pokok penjualan yaitu ada Rp44.712.760, maka diperoleh laba kotor yaitu Rp32.487.240.000 dengan
Dikurangi biaya operasional yang terdiri dari beban sewa setiap bulannya yaitu ada 5 juta, ada beban gaji dan upah yaitu 3 juta, kemudian ada beban iklan yaitu 3 juta, beban air dan internet yaitu 200.000 dan beban operasional lainnya yaitu 1 juta, maka dapat diperoleh beban operasional yaitu 12.200.000 rupiah. Maka dapat diperoleh untuk laba bersih sebelum pajak yaitu 20.287.240.000 rupiah. Oke, kita masuk ke perencanaan laba rugi per tahunnya. Kita mengasumsikan bahwa setiap triwulannya terjadi kenaikan penjualan sebesar 2%. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa untuk penjualan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan juga triwulan 4 mengalami kenaikan dengan total penjualan dalam tahun tersebut yaitu 998.224.950 rupiah dengan harga pokok penjualannya yaitu 578.152.754 rupiah. Dan ada beban operasionalnya dalam tahun tersebut yaitu 146.400.000 rupiah, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak yaitu 273.672.198 rupiah. Maka karena Namira Group adalah perusahaan baru yang belum mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, maka kita belum dikenakan pajak pada tahun tersebut. Maka untuk earning after tax atau laba bersih setelah pajaknya itu masih sama dengan laba bersih sebelum pajak. Kemudian kita masuk ke analisa kelayakan usaha dari Namira Group. Dan di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada payback period. Dan di sini kita bisa melihat ada untuk perhitungan payback period itu adalah total investment dibagi cash flow per tahun dikalikan 1 tahun. Untuk cash flow per tahunnya kita dapat melihat yaitu dari earning after tax ditambah depreciation. Dengan depresiasinya itu tetap setiap triwulannya dan pada tahun tersebut yaitu depresiasinya sebanyak 1.188.000 rupiah. Maka dapat diperoleh operasional cash flow-nya yaitu 274.860.196 rupiah. Maka untuk payback periodnya yaitu diperoleh dari total investment yaitu 54.994.000 rupiah dibagi cash flow per tahun yaitu 274.860.196 rupiah dikali 12 bulan. Karena untuk setiap tahunnya itu kan terdiri dari 12 bulan. Maka dari itu ditemukan yaitu 2,4. Artinya usaha ini akan membalik modal yaitu selama 2,4 usaha tersebut berjalan atau 2 bulan atau 2,5 bulan atau 2 bulan 2 minggu seperti itu. Kemudian ada average rate of investment, mohon maaf. Jadi untuk average rate of investment ini diperoleh dari rata-rata earning after tax yaitu 22.806.016 rupiah dibagi average investment yaitu 27.497 rupiah, maka ditemukan hasilnya untuk average rate of investment yaitu 83%. Artinya untuk tingkatan keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut adalah 83%. Maka dari itu usaha ini layak dijalankan karena ARR-nya itu lebih dari 12%. Oke, kemudian kita masuk ke analisa kelayakan usaha yang ketiga yaitu ada net present value dan profitable index. Untuk net present value kita bisa lihat untuk perhitungannya di PPT ada earning after tax, depreciation, operational cash flow, DF pers dalam bentuk persen dan present value of cash inflow, dan ditemukan untuk net present value-nya yaitu 194.880.918 rupiah.
Dengan nilai proyeksi NPV selama 10 tahun, maka akan memberikan keuntungan sebanyak Rp194.880.918. Maka investasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena mampu menghasilkan NPV yang lebih dari 0. Kemudian ada Profitable Index, yaitu ada perhitungannya present value cash inflow dibagi present value investasi, yaitu ada 301.501.440 rupiah dibagi 51.010.667 rupiah, maka dapat dihasilkan yaitu 5,91. Artinya usaha ini layak dijalankan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 atau dari Namira Group. Mohon maaf apabila ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.